Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Asina Yanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan pembagian bilangan bulat. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini menentukan operasi pembagian bilangan bulat positif dengan positif, menentukan operasi pembagian bilangan bulat positif dengan negatif atau sebaliknya, menentukan operasi pembagian bilangan bulat negatif dengan negatif, menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Konsep pembagian bilangan bulat. Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Nah, untuk penyelesaiannya, Ibu 12 dibagi 6, artinya pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa, yaitu 12 kurang 6 sama dengan 0. Jadi, 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dapat ditulis 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Bu Putri mendapat 2 kue. Dari permasalahan tadi dapat kita tuliskan 12 bagi 6 sama dengan 2. Karena 2 kali 6 sama dengan 12. 12 artinya bilangan yang dibagi. 6 artinya pembagi. Dan 2 artinya hasil dari bagi. Kita lihat contoh-contoh berikut. 24 bagi 3 sama dengan 8. Karena 8 kali 3 sama dengan 24. 24 bagi 8 sama dengan 3. Karena 8 kali 3 sama dengan 24. 15 bagi 5 sama dengan 3. Karena 3 kali 5 sama dengan 15. 15 bagi 3 sama dengan 5, karena 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, dapat kita simpulkan untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku, A bagi B sama dengan C. Sama artinya, A sama dengan B kali C dengan B tidak sama dengan 0. A bagi C sama dengan B. Sama artinya A sama dengan B kali C dengan C tidak sama dengan 0. Operasi pembagian bilangan bulat positif dengan positif, positif dengan negatif atau sebaliknya, negatif dengan negatif. 4 kali 6 sama dengan 24. Sama artinya 24 bagi 6 sama dengan 4. Positif bagi positif, hasilnya positif. 4 kali 6 sama dengan 24, sama artinya 24 bagi 4 sama dengan 6. 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15, sama artinya negatif 15 bagi negatif 5 sama dengan 3. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Sama artinya negatif 15 bagi 3 sama dengan negatif 15. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Negatif 2 kali negatif 7 sama dengan 14. Sama artinya 14 bagi negatif 7 sama dengan negatif 2. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif 2 kali negatif 7 sama dengan 14. Positif bagi 14 bagi negatif 2 sama dengan negatif 7. Jadi dapat kita simpulkan positif bagi positif sama dengan positif. Negatif bagi positif adalah negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Contoh,
Hitunglah hasil perkalian di bawah ini. 48 bagi 6, negatif 56 bagi 7, 63 bagi negatif 9, negatif 100 bagi negatif 2. Nah, kita lihat hasilnya. 48 bagi 6 sama dengan 8. Positif bagi positif, hasilnya positif. Negatif 56 bagi 7, hasilnya negatif 8. 63 bagi negatif 9, hasilnya negatif 7. Negatif 100 bagi negatif 2, hasilnya positif 50. Nah, untuk soal cerita. Untuk keperluan ongkos dan uang jajan Alvin ke sekolah, orang tuanya memberikan uang sebanyak 60.000. Jika uang tersebut untuk kebutuhan jajan dan ongkos selama 6 hari, berapa rupiahkah uang jajan dan ongkos Alvin per hari? Untuk penyelesaiannya, uang diterima Alvin 60.000 untuk 6 hari. Maka untuk besar uang jajan Alvin per hari 60.000 bagi 6 sama dengan 10.000. Jadi besar uang jajan dan ongkos Alvin per hari adalah 10.000. Sekarang kita lihat urutan operasi bilangan. Jika ada kurung, maka hitung bentuk yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Contoh, 6 tambah 2 kali 4. Maka kerjakan dulu 6 tambah 2. Berarti 8 kali 4 sama dengan 32. Jika ada eksponen atau pangkat, maka hitung bentuk eksponen terlebih dahulu. Contoh, negatif 3 tambah 4 kuadrat. Maka hitung yang pangkatnya dulu, maka negatif 3 tambah 16 sama dengan 13. Jika ada perkalian dan pembagian, maka hitung perkalian dan pembagian secara berurutan. Hitung dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Contoh, 24 bagi 3 kali negatif 2. Maka cari yang 24 bagi 3. 8 baru kali negatif 2 sama dengan negatif 16. 6 kali 8 bagi 2. Maka hitung dulu 6 kali 8, 48. 48 bagi 2 sama dengan 24. Jika ada penjumlahan dan pengurangan, maka hitung penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Hitung dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Contoh, 6 tambah 4 kurang 3. Berarti tambah dulu 6 tambah 4, 10 kurang 3 sama dengan 7. 15 kurang 5 tambah 4. Hitung 15 kurang 5, 10 tambah 4 sama dengan 14. Jika penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka hitung perkalian atau pembagian dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Contoh, 1 tambah 12 kali negatif 3 bagi 6 kurang 5. Maka kerjakan 12 kali negatif 3. Maka 4 tambah negatif 36 bagi 6 kurang 5. Maka kerjakan dulu yang bagi. Maka 4 tambah negatif 36 bagi 6 adalah negatif 6. 4 tambah negatif 6 kurang 5. Baru dari kiri lagi 4 kurang 6 adalah negatif 2. Kurang 5 sama dengan negatif 7. Sekarang kita masuk KPK dan FBB. Ini sudah pernah kita pelajaran di SD. Tentukan KPK dan FBB dari 24, 36, dan 60. Kita cari saja dengan cara SD. Sama bagi 2, maka hasilnya 12, 18, 30. Karena dia sama dibagi, maka kita lingkari, maka untuk FBB. Bagi 2 lagi, hasilnya 6, 9, 15. Maka kita lingkari. Bagi 2 lagi, hasilnya 3, 9, 15. Nah, tidak semua bisa dibagi 2, tidak dilingkari.
Bagi 3, hasilnya 1, 3, 5. Kita lingkari karena semuanya bisa dibagi 3. Kemudian bagi 3 lagi, hasilnya 1, 1, 5. Maka dibagi 5, hasilnya 1, 1, 1. Maka untuk KPK kita kalikan semua. Dari nah, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 atau sama dengan 360. Untuk FEB yang kita lingkar-lingkari tadi, maka 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Masalah KPK dan FEB. Contoh. Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Berapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama lagi dan hari apakah itu? Nah, penyelesaiannya berarti dari soal di atas adalah KPK. Maka kita cari KPK terlebih dahulu. 4, 6, 5. Sama bagi 2, hasilnya 2, 3, 5. Sama bagi 2, maka 1, 3, 5. Bagi 3, maka 1, 1, 5. Bagi 5, 1, 1, 1. Maka KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Nah, mereka bersama lagi setelah 60 hari. Hari apakah itu? Nah, 60 kita bagi 7. Hasilnya 8, sisa 4. Maka dia bersama lagi adalah hari Rabu. Berikutnya. Bu Guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, 30 permen. Makanan itu akan dibagi kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Nah, kalau soal di atas berarti FPB. Nah, kita cari FPB 18, 24, 30. Sama bagi 2. 9, 12, 15. Lingkari. Sama bagi 2. 9, 6, 15. Dibagi 2. 9, 3, 15. Sama bagi 3. 3, 1, 5. Lingkari. Sama bagi 3. 1, 1, 5. Bagi 3, 5. 1, 1, 1. Jadi FEB dari 18, 24, 30 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi banyak anak mendapat ketiga jenis makanan adalah 6 orang. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Untuk sebarang bilang bulat A, B, dan C berlaku, A bagi B sama dengan C, sama artinya A sama dengan B kali C dengan B tidak sama dengan 0. A bagi C sama dengan B, sama artinya A sama B kali C dengan C tidak sama dengan 0. Nah, untuk pembagian, positif bagi positif hasilnya positif, negatif bagi positif hasilnya negatif, positif bagi negatif hasilnya negatif, negatif bagi negatif hasilnya positif. KPK adalah kelibatan persekutuan terkecil, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, jadi pembagian pada bilangan bulat mudah untuk dimahami. Belajar dengan Astinayanti mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.